Dialog kita lanjutkan kembali dan kita masih bersama dengan Ketua Prodi Kajian Terorisme UI, Pak Saukillah. Dan kami sudah juga mencoba menghubungi Kombes Pol E. Zulpan, namun nampaknya memang agak sulit untuk dihubungi saat ini. Pak Sauki, ini kalau kita bicara soal, kita menyebut, ini disebutnya sebagai amaliyah ya, kalau saya tidak salah, aksi-aksi bom bunuh diri itu. Iya, amaliyah. Oke. Ya. Nah, aksi-aksi amaliyah ini dengan target-target tertentu itu kadang dilakukan, koreksi kalau saya salah, mungkin 2018 ada satu kali, terus juga saat ini kita memang tidak berharap ada banyak aksi amaliyah, tapi apa yang terjadi sebetulnya? Mengapa aksi-aksi amaliyah itu seolah-olah hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka, bahwa mereka masih ada, atau bagaimana sebetulnya? Ya, memang pertama menunjukkan eksistensi kelompok itu ya. Selama, dan yang kedua selama ideologi itu ada, ya di aspek hulunya gitu ya. Aspek hulunya orang itu ada kelompok-kelompok yang suka berujar kebencian, lalu kemudian kelompok-kelompok yang ingin tidak suka dengan perbedaan, lalu kemudian suka melakukan takfiri, kelompok ini kafir, lalu kafir itu halal darahnya. Selama kelompok itu ada, aksi teror mungkin masih juga ada gitu. Jadi memang ada kelompok-kelompok di Indonesia ini, kelompok-kelompok tertentu yang memiliki ideologi yang berbeda dengan ajaran Islam yang mainstream di Indonesia ya. Ini yang kemudian mengkhawatirkan sekali ya. Yang selanjutnya memang kalau kita lihat dari sisi ketersediaan, misalkan kami melakukan riset tentang kebijakan bahan dual use. Mudah sekali kita mendapati misalkan Pak Rudi ini mau bikin produk gitu ya, tinggal pesan di pasar online, marketplace online itu bisa saja, asal Pak Rudi itu tahu ya ininya, racikannya seperti apa, teksturnya bagaimana. Jadi itu juga salah satu faktor juga orang ingin melakukan aksi, kalau nggak ada bahan peledaknya juga nggak bisa terjadi aksi gitu. Jadi memang ada ketersediaan soal ideologi, ada ketersediaan pasokan bahan, dan juga ada ketersediaan orang-orang yang bersedia untuk mati dalam tanda kutip mati syahid ya, walaupun itu sebetulnya mati konyol gitu ya. Oke, baik. Artinya tiga komponen yang menyebabkan aksi-aksi terorisme itu masih terus terjadi itu masih sangat tersedia di Indonesia. Ideologinya, artinya gini, ideologinya juga masih kuat gitu ya, masih ada dan kuat. Terus kemudian bahan-bahan untuk membuat peledak itu masih sangat mudah didapatkan. Dan yang ketiga, orang-orang dulu kalau saya tidak salah disebutnya pengantin atau pengantin ya. Ini juga masih banyak mereka ini. Begitu Pak Sauki? Ya, masih banyak orang yang bersedia untuk mengorbankan nyawanya, untuk aksi-aksi amalia bom bunuh diri ini masih banyak. Dan kita bisa lihat ya beberapa kasus yang terjadi setiap tahun pasti ada orang yang bersedia karena keyakinan yang mereka miliki bahwasanya dengan mati seperti itu akan masuk surga gitu, cara cepat masuk surga. Dan itu kemudian mereka berbondong-bondong menjadi pengantin. Padahal dalam sisi ajaran agama Islam misalkan gitu ya, itu bukan ajaran agama. Mereka meyakini itu ajaran agama. Di ajaran agama Islam misalkan, karena di kelompok C ada yang stereotipnya adalah Islam gitu, kelompok yang mengatakan diri bagian dari Islam gitu ya. Di Al-Quran disebutkan siapa orang yang membunuh manusia, maka membunuh satu manusia dia seakan-akan membunuh umat manusia secara keseluruhan. Man qatala nafsan faka'annama qatala nasa jami'a, dalam ayat suci Al-Qur'an itu. Artinya tindakan teror itu sebetulnya perbuatan menyimpang dan tidak
tidak diakui dalam agama manapun, termasuk juga Islam. Nah, ini penyimpangan kelompok JAD. Ya, jadi mereka menafsirkannya dengan cara yang berbeda tentunya kan. Nah, tapi yang menjadi permasalahan kemudian, Pak Sauki, apa yang menyebabkan sulitnya untuk menghilangkan mungkin ya lebih tepatnya, atau meminimalisir. Kalau tadi dikatakan bahwa rekrutmennya masih masif, terus di Sulawesi Selatan juga masih menjadi daerah zona merah, tumbuhnya pengaruh-pengaruh paham takfiri, apa yang menjadi sulit sebetulnya bagi penegak hukum atau mungkin juga pemerintah untuk menghilangkan hal itu? Proses penangkapan terus terjadi, tapi kok ini masih terus ada? Ya, gini Pak Rudi, bagaimana kita melihat ini semua? Jadi memang karena ideologi itu adalah keyakinan di kepala gitu ya, itu memang perlu ada langkah-langkah yang strategis untuk bisa kita redusir paham-paham yang salafi atau salafi jihadi dan paham takfiri. Ini yang menurut saya, ajaran yang seperti ini yang ada di kepala-kepala orang. Kalau misalkan tindakan terornya kan bisa langsung dipidana. Orang memiliki ajaran ini sulit sekali, pemikiran kita nggak bisa deteksi. Orang yang kita pikir dengan ciri-ciri fisik tertentu itu radikal atau radikal teror atau ekstremis, ternyata tidak juga gitu. Jadi memang perlu kerja keras gitu ya dalam konteks ideologi ini, mereduksi ideologi. Yang kedua, memang yang kita hadapi masifnya di dunia online itu ujaran-ujaran atau konten-konten yang mengarahkan pada ideologi takfiri, salafi, jihadi misalkan. Dan ada beberapa konten media tertutup ya, salah satu media tertutup. Mereka sering melakukan konsolidasi di media sosial. Jadi kalau kita bisa lihat, banyak beberapa operasi yang dilakukan oleh kelompok ini itu berasal dari konsolidasi di media sosial tertentu. Nah, ini yang menjadi PR kita, di mana media sosial menjadi katalisator untuk aksi terorisme. Itu kayaknya ada yang manggil tuh Pak Sauki itu. Ya, ya ini biasa. Baik, artinya juga demi masa depan generasi penerus kita juga memang aksi-aksi amaliyah yang berdasarkan ideologi takfiri ini memang harus segera dihilangkan ya. Mungkin semua pihak, bukan hanya penegak hukum, tapi juga semua pihak juga harus turut berperan dalam upaya untuk menghilangkan aksi-aksi teror di negeri ini. Baik, Pak Sauki, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.